Ya, jumpa lagi bersama saya Dedi Susanto. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pembakaran kertas-kertas sembahyang yang biasanya orang Tionghoa lakukan. Ya, jadi gimana itu? Jadi pembakaran kertas-kertas sembahyang ya yang biasanya berbentuk seperti emas ya, entah itu perak, kemudian emas, pakaian-pakaian dan lain-lain sebagainya, itu adalah bagian daripada tradisi orang Tionghoa untuk menghormati leluhur mereka yang telah meninggal. Ya, jadi itu adalah tradisi, itu bukan bentuk daripada ajaran Buddha. Jadi antara orang Tionghoa dengan ajaran Buddha memang ada kedekatan, ya. Ada kedekatan, tapi bukan berarti semua yang ada di Tionghoa itu adalah agama Buddha. Tidak seperti itu. Jadi Buddha tidak mengajarkan yang namanya bakar-bakar kertas sembahyang. Tetapi walaupun demikian, kita sebagai orang Tionghoa itu kita wajib melestarikan apa yang sudah menjadi kebudayaan, apa yang sudah menjadi tradisi yang esensinya adalah untuk menghormati leluhur. Walaupun kita tahu di dalam ajaran Buddha pembakaran-pembakaran seperti itu tidak akan pernah diterima oleh almarhum yang telah meninggal. Ya, itu tidak akan diterima. Almarhum yang telah meninggal, mereka hanya akan menerima pelimpahan jasa atau patidana. Ya, cuma karena kita hidup di kehidupan kita sebagai manusia, kita memiliki pemikiran, kita memiliki ingatan, dan ingatan itu akan kita bawa sampai ke kehidupan akan datang, entah itu sebagai hantu, entah itu sebagai dewa atau sebagai makhluk apapun. Kita anggap sajalah misalnya sanak famili kita terlahir sebagai hantu atau peta. Dia masih membawa memori-memori kehidupan dia sebagai manusia, yaitu bakar-bakar kertas. Sehingga ketika dia meninggal, dia terus membawa memori seperti ini sampai kemudian dia lahir kembali jadi hantu, masih ada memori seperti ini. Sehingga muncul kemelekatan untuk membakar-bakar kertas kepada leluhur. Jadi memang mereka tidak bisa menerima, tapi karena ingatan ini, memori ini terbawa sampai kehidupan akan datang, kita tetap harus melakukan pembakaran kertas seperti ini. Ya, sehingga biarlah mereka ya yang tadi kita sebut terlahir di alam peta atau terlahir di alam hantu, biar mereka mengalami sendiri. Ya, bahwa apa yang kita bakarkan untuk mereka, mereka tidak bisa terima. Dengan demikian, mereka baru bisa melepas kemelekatan. Ada orang atau umat Buddha yang kadang-kadang mereka bersikeras, saya tidak mau bakar kertas, saya tidak mau bakar kertas. Dia nggak pernah tahu bahwa ketika seseorang lahir jadi manusia kemudian meninggal, terlahir sebagai makhluk peta, apalagi dia belum mengenal ajaran Buddha, dia akan membawa ingatan-ingatan bahwa bakar kertas akan membawa kebahagiaan, bakar kertas akan membawa kebahagiaan, sehingga itu terbawa ke kehidupan akan datang. Jadi kita sebagai umat Buddha nggak perlu ngotot, ya udah, karena orang tua kita atau sanak famili kita masih memegang teguh kebudayaan seperti itu, ya bakarkan kepada mereka. Kita menganggap kita umat Buddha, ya bakarkan jumlahnya sedikit. Sehingga ketika nanti mereka terlahir tadi seperti yang saya bilang, lahir jadi hantu atau makhluk peta, mereka akan tahu, oh, bahwa pembakaran itu tidak akan bermanfaat, tidak ada artinya. Sehingga mereka bisa melepas, akhirnya kemudian bisa lahir lagi di tempat yang berbahagia lainnya. Ya, jadi kita umat Buddha jangan juga, Buddha nggak mengajarkan itu. Jadi nggak boleh dilakukan itu, habisi tradisi-tradisi yang nggak benar seperti itu. Ya, memang tradisi-tradisi itu kalau di zaman sekarang ya efek apa ya?
asap yang dibakarkan itu bisa menimbulkan pemanasan global dan lain sebagainya. Maka itu saya katakan kurangin jumlahnya, tetapi jangan lupa sanak famili kita belum tentu semuanya beragama Buddha. Jadi hal-hal demikian perlu dipertimbangkan. Ya, umat Buddha tidak perlu terlalu fanatik. Ya, kita beriman, bukan beriman ya. Kita taat boleh kepada ajaran Buddha, tapi tidak boleh fanatik. Sehingga ajaran Buddha dengan kebudayaan bisa langgeng, bisa berjalan harmonis. Ya, jadi saya secara pribadi saya katakan, ya, karena saya juga merupakan orang Tionghoa, maka ya kebudayaan itu juga kita harus pertahankan, nggak bisa kita lepas. Ya, kita harus ingat nenek moyang kita dari mana, dari Tiongkok sana, yang memiliki kebudayaan yang jauh, ya, lama, ya, jauh lebih lama daripada kebudayaan apapun, 5.000 tahunan kebudayaan mereka itu. Ya, jadi kita harus mempertahankan sehingga kebudayaan dan agama Buddha bisa jalan harmonis. Jadi secara pribadi saya mengatakan, ya, kita umat Buddha tidak menolak itu. Ya, kita terima, tapi kemudian kita memberikan penjelasan bahwa itu tidak ada manfaatnya. Ya, kita mau membakarkan kepada saudara kita, sanak famili yang sudah meninggal, ya silahkan. Ya, nanti biar mereka kemudian yang merasakan, bahwa kami ini tidak bisa menerima apa yang dibakarkan oleh anak cucu kami. Ya, dari pengertian seperti inilah maka timbul nanti pengetahuan-pengetahuan sehingga mereka bisa melepas, bisa terlahir lagi di kehidupan yang akan datang. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya berikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.